Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada suatu hari, Yesus bersabda, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Tidak seorang pun akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun. Tidak seorang pun dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah sabda Tuhan. Para suster, saudara-saudari, dan adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan. Yang masih kecil pasti sedikit karena nanti perayaannya lebih meriah di misa yang kedua. Hari ini adalah hari Minggu doa panggilan sedunia yang ke-62 dan selalu dirayakan setiap hari Minggu Paskah keempat. Kalau kita mendengar bacaan Injil tadi pasti langsung tahu kira-kira kenapa. Karena bacaan Injil tadi berbicara tentang gembala yang baik. Dan hari Minggu Paskah keempat juga disebut sebagai hari Minggu Gembala baik. Yesus gembala kita dan kita sebagai domba-dombanya dijanjikan, dijamin tidak akan hilang, tidak akan lenyap, tapi akan hidup untuk selama-lamanya. Apa yang telah dianugerahkan Bapa kepada Yesus akan tetap hidup selama-lamanya. Dan Yesus berani menjanjikan itu karena Bapa dan Yesus adalah satu. Tidak ada yang lebih besar selain Bapa. Maka Yesus dan Bapa adalah satu, mereka sama sebagai Allah yang besar. Pagi hari ini saya akan membacakan pesan Bapa Suci, Paus Fransiskus. Dia menulisnya ketika berada di rumah sakit Gemelli di Roma 19 Maret 2025. Mungkin ini menjadi surat terakhirnya untuk kita. Sebenarnya sudah saya share di keuskupan dan di mana-mana, tapi saya yakin pasti tidak dibuka dan tidak dibaca. Pagi ini saja TPE hari Minggu panggilan pun belum di-print, berarti apalagi pesan Bapak Sucinya. Sudah berjuang menulisnya di rumah sakit, tetapi tidak kita baca dan tidak kita dengarkan. Sungguh kasihan sekali Bapak Paus Fransiskus.
Saudara-saudari yang terkasih, pada hari doa untuk panggilan ke-62 sedunia ini, saya ingin menyampaikan undangan yang penuh sukacita dan dorongan kepada kita semua untuk menjadi peziarah pengharapan sembari membagikan hidup dengan murah hati. Inilah kata kuncinya. Maka tema Hari Doa Panggilan Sedunia ini adalah peziarah pengharapan anugerah kehidupan. Hanya orang yang menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah yang bisa dengan penuh sukacita menjalani perjalanan hidup yang pasti banyak sulitnya, tetapi tetap berharap. Tetapi pun ketika kita masih susah dalam hidup, karena tahu ini adalah anugerah dari Allah, kita dengan penuh sukacita mau berbagi, membagikan hidup dengan murah hati. Ajakan Bapak Suci sebelum beliau kembali ke surga. Panggilan merupakan sebuah anugerah berharga yang ditaburkan Allah dalam hati. Sebuah panggilan untuk keluar dari diri sendiri. Maka apapun pilihan panggilan kita, pilihlah yang membuat kita keluar dari diri kita sendiri dan berjumpa dengan orang lain. Kalau panggilan hidup kita, pekerjaan kita membuat kita egois, membuat kita individualis, membuat kita tidak peduli terhadap sesama, apalagi terhadap hidup menggereja, yakinlah itu bukan panggilan dari Allah, tetapi panggilan dari diri kita sendiri. Mari hayati panggilan kita apapun. Tadi dalam doa saya mengatakan panggilan menjadi imam, biarawan, biarawati, tetapi juga panggilan hidup berkeluarga. Dan panggilan itu harus membuat kita bisa keluar dari diri sendiri dan menjadi peziarah pengharapan. Baik sebagai awam, kaum tertabis, maupun sebagai orang-orang yang membaktikan diri kepada Allah. Ini semua merupakan tanda pengharapan yang Allah taburkan bagi dunia dan bagi setiap anak-anaknya. Maka adik-adik yang terkasih, silakan kalian lihat mau menjadi romo, mau menjadi suster, atau mau menjadi bapak seperti bapak ibumu menikah, atau mau menjadi seperti suster yang hidupnya mengabdikan diri kepada Allah, semua itu baik. Tetapi kalau dengan menjadi suster, dengan menjadi romo, kamu menjadi egois, tidak mau berjumpa dengan orang lain, lebih baik hidup berkeluarga. Kalau hidup berkeluarga membuat kamu menjadi tidak peduli dengan orang lain, ya mungkin hidup sendiri tetapi mengabdikan diri kepada Allah itu lebih baik. Entah menjadi suster maupun menjadi awam yang berkaul privat. Di zaman ini banyak orang muda yang merasa cemas ketika dihadapkan dengan masa depan yang tidak pasti. Mereka kerap mengalami ketidakpastian tentang hidup, tentang pekerjaan, dan lebih dalam lagi tentang krisis identitas. Orang muda zaman sekarang, mungkin kita juga yang tua, itu sulit menemukan makna dan nilai hidup. Apalagi di tengah dunia yang semakin cepat, semakin hiruk pikuk, semakin menjegal satu sama lain. Nilai kemanusiaan kita terkadang hanya dilihat sebatas barang dan jasa. Kalau tidak berharga lagi, dibuang, kemudian ganti yang baru, seperti HP. Kalau sudah tidak speknya bagus, buang, beli yang baru. Dan celakanya pikiran ini kena kepada kita ketika melihat kemanusiaan. Namun kita tidak bisa melakukan hal itu sebab Allah mengenal kedalaman hati manusia. Allah mengenal manusia dari dirinya sendiri. Allah tidak meninggalkan kita dalam ketidakpastian.
sebaliknya dia mengilhami kesadaran setiap orang bahwa mereka dikasihi, dipanggil, dan diutus. Oleh sebab itu, kita sebagai warga gereja yang dewasa, khususnya para gembala, kami haruslah mencermati, merengkuh, menimbang-nimbang, dan mendampingi perjalanan panggilan generasi muda. Bukan hanya saya, tetapi juga orang tua yang berkeluarga. Dan kamu orang muda, kamu dipanggil untuk menjadi tokoh utama. Pernah nonton Bobo Boy, Upin Ipin, ya, kamu harus menjadi tokoh utama bagi hidupmu. Kamu adalah tokoh utama hidupmu. Nonton Jumbo, nah, kamu adalah Jumbo bagi hidupmu. Jadi kamu itu bukan pemeran pembantu dalam hidupmu. Kamu itu berharga. Dan lebih tepatnya, kamu bukan menjadi tokoh utama secara suka-suka, tetapi menjadi tokoh utama bersama dengan Roh Kudus yang akan selalu mendampingi kamu dengan penuh kasih. Sama seperti bacaan pertama tadi. Kaum muda yang terkasih, hidupmu bukanlah sementara. Kamu saat ini adalah milik Allah. Dalam bacaan Injil tadi, Yesus berkata, domba-dombaku tidak akan lenyap satupun, tetapi akan hidup selamanya. Perlu disadari bahwa anugerah kehidupan memerlukan tanggapan yang murah hati dan setia. Lihat para orang kudus muda. Santa Rosa de Lima, Dominikus Savio, Teresia Avila dari kanak-kanak Yesus. Dan yang terbaru ini, Beato Carlo Acutis sebagai pelindung internet. Nah, maka internet pun kita punya santonya, berinternetlah dengan baik. Baru tahu silakan berdoa. Masing-masing dari mereka menjalani panggilan mereka sebagai peziarah menuju sukacita sejati dalam persahabatan mereka dengan Yesus yang hidup. Ketika kita mendengarkan sabda Yesus, bukankah hati kita berkobar-kobar? Itu yang dialami dua murid yang berjalan ke Emmaus. Dan kita merasakan hasrat untuk mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Allah. Maka kita ingin menemukan dengan cara apa dan dalam status kehidupan yang bagaimana kita bisa membalas kasih yang pertama-tama diberikan Allah kepada kita. Hidup kita adalah anugerah, maka kita harus menemukan dengan cara apa kita bisa membagikan hidup kita. Itulah panggilan Allah. Kalau kita bisa membagikan hidup secara total dan penuh murah hati dan belas kasih, yakinlah pekerjaanmu, panggilanmu adalah panggilan dari Allah. Setiap panggilan yang dirasakan di kedalaman hati menumbuhkan jawaban sebagai dorongan batin pada kasih dan pelayanan, sebagai sumber pengharapan dan amal kasih, bukan sebagai pencarian jati diri yang otomatis. Bukan terpastikan panggilan hidup kita, tetapi sebuah anugerah dan sebuah pilihan. Karena itu panggilan dan pengharapan itu teranyam dalam rencana ilahi demi sukacita setiap manusia. Semua dipanggil secara pribadi untuk mempersembahkan hidup bagi Allah dan bagi sesama. Evangelii Gaudium 268. Banyak orang muda berupaya memahami jalan yang ditawarkan oleh Allah untuk mereka hidupi. Beberapa orang mengenali jalan panggilan tertabis, hidup bakti, ataupun hidup berkeluarga. Dan semua itu baik ketika kita bisa keluar dari diri dan mengasihi, berbelas kasih terhadap sesama. Setiap panggilan dijiwai oleh pengharapan yang diterjemahkan dalam kepercayaan kepada penyelenggaraan ilahi. Bagi orang Kristiani, pengharapan itu lebih dari sekedar rasa optimis. Tetapi pengharapan itu adalah sebuah optimis yang
penuh kepasrahan dan daya juang. Pengharapan merupakan suatu kepastian yang berakar dalam iman kepada Allah, yang berkarya dalam sejarah setiap manusia. Demikian panggilan hidup menjadi matang melalui komitmen kesetiaan pada Injil setiap hari, dalam doa, dalam discernment penegasan roh, dan dalam pelayanan. Kalau bagi anak-anak kecil sekami itu ada semboyannya doa, derma, kurban, dan kesaksian. Anak-anak sekolah misi di Teluk ini sedang live-in di susteran-susteran yang perempuan. Kemudian yang laki-laki minggu depan akan ke seminari menengah. Itulah salah satu cara untuk memperkenalkan panggilan. Kenapa tidak perlu aksi panggilan hidup berkeluarga? Nggak perlu, karena mereka sudah tinggal bersama bapak ibunya ataupun kakek neneknya yang hidup berkeluarga. Kalau mereka tidak melihat yang baik dari hidup berkeluarga, maka jangan dititipkan ke keluarga lain untuk aksi panggilan. Jadikanlah keluargamu menjadi contoh yang baik. Kaum muda terkasih, pengharapan kepada Allah tidak mengecewakan karena Dia menuntun setiap langkah mereka yang percaya kepadanya. Dunia membutuhkan kehadiran orang muda, peziarah pengharapan, yang berani mempersembahkan keseluruhan hidupnya kepada Kristus dengan penuh sukacita karena menjadi murid misionarisnya, para misionaris cilik. Penyikapan panggilan personal pribadi terjadi melalui proses penegasan panggilan, discernment. Proses ini tidak pernah berjalan tersendiri, melainkan berkembang dalam komunitas Kristiani dan menjadi bagiannya. Panggilan itu terpromosikan dalam hidup gereja. Maka kaum muda yang terkasih, dunia mendorongmu untuk membuat pilihan. Dunia mendorongmu membuat pilihan yang terburu-buru, tergesa-gesa. Tetapi gereja akan mengajakmu untuk lebih berefleksi. Anak-anak yang ikut sekolah misi, saya wajibkan setiap bulan untuk menuliskan refleksi. Di sekolah-sekolah, mungkin di sekolah suster di Hati Kudus, itu mereka setiap siang jam 12 sudah terbiasa menyempatkan waktu untuk refleksi singkat untuk melihat diri. Sikap reflektif memungkinkan kita memahami bahwa kita semua dapat menjadi peziarah pengharapan jika kita menjadikan hidup kita sebagai anugerah, khususnya dalam pengabdian kepada mereka yang paling kecil, preferential option for the poor. Barang siapa mendengarkan Allah yang memanggil, ia tidak dapat mengabaikan suara minta tolong sesamanya yang paling kecil ini, yang terluka dan yang ditinggalkan. Setiap panggilan menegaskan misi untuk menghadirkan Yesus Kristus di tempat di mana terang dan penghiburan paling dibutuhkan. Secara khusus umat beriman awam dipanggil untuk menjadi garam, terang, dan ragi kerajaan Allah melalui komitmen sosial dan profesional. Bagi umat awam, kalian adalah garam dan terang di tempat kalian bekerja. Kalau di tempat kalian bekerja terjadi kebusukan, jadilah garam. Garam itu adalah alat pengawet yang alami. Kalau di tempat bekerja kalian terjadi kegelapan, jadilah secercah terang yang menyinari. Dan jangan menjadi bagian kebusukan dan kegelapan di tempat kalian berada. Dalam konteks ini, para pelayan pastoral dan panggilan, khususnya para pembimbing rohani, tidak perlu takut mendampingi kaum muda dengan kepercayaan penuh pengharapan dan kesabaran. Ini tentang bagaimana menjadi orang yang mampu mendengarkan dan merangkul mereka. Pembimbing rohani, pendamping anak-anak tidak perlu banyak ilmu, cukup menjadi orang yang bisa
mendengarkan dan merangkul mereka. Oleh karena itu, saya, Paus Fransiskus, mendesak agar kita meningkatkan kepedulian terhadap panggilan Kristiani dalam berbagai bidang kehidupan dan aktivitas sehari-hari, dengan mendorong keterbukaan rohani setiap orang terhadap suara Allah. Untuk tujuan ini penting program pendidikan dan pastoral yang menyediakan ruang yang memadai untuk pendampingan panggilan. Maka ada komisi seminari dan panggilan, itu di keuskupan, di paroki kita, maka mari nanti kita buat. Gereja membutuhkan para imam, religius, misionaris, dan pasangan suami istri yang tahu bagaimana mengatakan ya kepada Allah dengan kepercayaan dan pengharapan. Panggilan bukanlah harta yang tersimpan rapat dalam hati, namun tumbuh dan menguat dalam komunitas yang percaya, yang mencintai dan yang berpengharapan. Dan karena tidak ada seorang pun dapat menanggapi panggilan Allah seorang diri, maka kita semua memerlukan doa dan dukungan dari sesama saudara-saudari kita. Kita saling mendoakan. Saudara-saudari yang terkasih, gereja hidup dan berbuah ketika melahirkan panggilan-panggilan baru. Dan dunia mencari seringkali tanpa disadari saksi-saksi pengharapan yang mewartakan dengan kesaksian hidup pribadi bahwa mengikuti Kristus adalah sumber sukacita. Karena itu janganlah kita lelah memohon kepada Allah agar ada pekerja-pekerja baru untuk panenannya. Dengan keyakinan bahwa Dia terus memanggil dengan kasih. Kaum muda yang terkasih, saya, Paus Fransiskus, mempercayakan peziarahan kemuritanmu kepada Allah dalam doa Bunda Maria, Bunda Gereja, dan Bunda Panggilan. Berjalanlah selalu sebagai peziarah pengharapan di dalam Injil. Aku menyertaimu dengan berkat-Ku dan aku mohon berdoalah juga untuk diriku. Roma, Rumah Sakit Gemelli, 19 Maret 2025, Fransiskus. Semoga Tuhan memberkati kita.